Oke, jadi kali ini saya bakal ngejelasin part-part apa aja yang ada di sepeda saya. Oke, mungkin dari awalnya mungkin kita lihat yang paling atas itu ada grips. Ini grips yang hitam berupa dari karet. Ini gripnya super soft dan enak banget. Jadi grip ini tuh awet. Saya pakai awet udah lama banget itu nggak robek-robek. Jadi saya pakai grips dari S&M, super soft, dan kalau untuk panjangnya kurang lebih sekitar 160 cm kalau nggak salah sih, 160 cm untuk panjangnya ya. Terus dia super soft dari S&M, dan sebelahnya itu ada potongan grips namanya dari brand Animal. Jadi dari brand Animal itu saya potong untuk penambahan ujung, jadi supaya lebih panjang, karena grips yang S&M ini saya tarik dan saya majukan untuk bisa lebih masuk di lekukan bars. Tujuannya supaya enak dipegang. Untuk bunny hop tuh enak, karena kalau misalnya pinggir di lekukan itu dikasih grips itu enak banget dipegang. Jadi untuk supaya lebih enteng sih bunny hopnya gitu. Dan sebelahnya itu bar end, sama pakai S&M bawaan dari grips. Oke, dan saya pakai bars warnanya ini clear black sih, jadi dia agak transparan, black transparan. Itu dari S&M juga, namanya Eleven. Kenapa Eleven? Bars Eleven dari S&M karena dia tingginya, rise-nya itu 11 Eleven. Jadi ini enak banget dipakai karena tinggi, karena saya suka banget sama yang bars tinggi, suka kategori bars tinggi. Terus berat juga, barnya berat karena tebal banget ya, kromolinya tebal banget, tapi enak banget. Terus ini enak banget barnya dari S&M ya, S&M Eleven 11 rise-nya paling enak. Kita lanjut ke bawah, itu ada apa untuk pala ya, pala BMX ya, itu stem namanya. Jadi stem itu saya pakai black color glossy dari Odyssey. Untuk serinya seri North, namanya dari Odyssey North. Untuk reach-nya itu 45 mm, dan itu cocok banget sih untuk sepeda yang saya pakai untuk ukuran segitu ya. Karena rata-rata itu ada yang 48, ada yang 50, 51, 53 untuk milimeternya, panjangnya. Dari panjangnya itu dari lingkaran bars sampai ke lingkaran fork itu panjangnya. Jadi saya pakai yang 45 mm. Itu enak banget, pendek. Tapi dia kuat banget alloy-nya. Serius nih, kuat banget, dan ini enak banget. Dari stem kita lanjut ke bawah, itu ada headset. Headset itu bukan ini ya, tapi headset untuk sepeda. Jadi headset itu ada dalamnya ada bearing, terus ada cup. Itu khusus untuk BMX bearingnya. Jadi nggak ada dijual terpisah itu. Jadi dia khusus BMX untuk headset. Itu saya pakai Federal. Lanjut ke bawah itu ada fork. Fork saya pakai Odyssey R25. Kayak motor ya, kayak motor Yamaha itu kan ada R25. Tapi ini enggak, ini fork. Jadi fork dari Odyssey R25, dia lentur, kuat, dan asik banget. Lasannya juga cakep banget, keren banget. Lentur, kuat, keras. Jadi untuk R25 ini maksudnya itu di offsetnya, offset atau drop outnya itu sekitar 25 mili. Makanya disebutnya R25. Ada yang R15 juga ada, R32 ada juga. Jadi ini R25. Itu saya pakai ini, dan ini enak banget, kuat banget, ringan banget, lentur banget. Dan sebelahnya itu ada pack. Pack itu saya belinya dua pasang, jadi 4 piece. Itu alloy plastik, itu kuat banget, cakep banget, enak banget, dan besar juga dia. Dia dari Animal, Benny Animal. Jadi ada 4 piece. Lanjut ke sampingnya itu ada front hub. Front hub itu saya pakai Federal, include dengan hub guard. Oke, dan lanjut ke spoke ya, jari-jari ruji itu pakai Animal. Jari-jari ruji spoke dan nipple-nya itu pakai Animal. Dan lingkarannya itu yang velg rims dia pakai XL Federal gitu. Oke. Terus ini yang paling inti,
Nah ini paling inti dan paling keren, paling cakep, paling bagus, paling mantep, pokoknya paling segalanya adalah full chromoly, yaitu frame atau batangan ya. Frame saya pakai Federal DLX warna gold color transparent dari Denlesi tahun 2016. Ini keren banget dan saya suka banget desainnya gitu. Nah kurang lebih untuk size-nya di sini ada top tube pakai 2075 karena saya lebih cocok di top tube frame 2075. Kalau di bawah itu agak kurang enak, kurang nyaman pakainya gitu. Jadi 2075 dengan tinggi saya 173 cm, jadi cocok banget pakai top tube frame yang 20,75. Untuk standover height panjang ini, tingginya itu 9, cocok banget untuk street. Kalau di bawah ini itu mungkin buat park ya, tapi kalau misalkan street dari 9 sampai 9,5 itu enak banget untuk street. Ya, ini lebih di tengah-tengah yaitu 9, ini enak banget untuk street, pas tingginya. Dan chainstay ya, ini untuk chainstay agak tinggi, agak panjang karena dia 1375. Kalau untuk karakter street itu panjang banget, jadi makanya dari chainstay yang panjang 1375 itu kalau dikalkulasikan ke stem, jadi di combine dengan stem yang pendek 45 mm, jadi cocok banget stem yang pendek 45 mm yang reach-nya pendek digabungkan dengan chainstay yang panjang 1375, jadinya hasilnya adalah balance karena ini slam ya, dia mentok ke depan tapi mentok tapi mundur dikit kayak gitu, slam. Oke, untuk frame ya Federal DLX dari Denlesi gold transparent tahun 2016. Oke, dan ini saya pakai sprocket ini dari Demolition 25T. Untuk alloynya 7075, keras banget, kuat banget dari 7075, dan ini sprocket guard dari Demolition 25T. Dan di depannya ada Demolition juga crank Demolition pakai untuk size-nya 175 mili untuk panjangnya 175 mili, dan spline-nya itu di BB 24 mm. Yang itu enak banget, gede kan dia, lubangnya gede dan itu stabil banget kalau misalkan manual pakai yang gede itu lebih enak lah. Kalau saya pernah pakai yang BB19, BB22, yang paling enak tuh 24 mili, itu enak banget, stabil banget manual ya. Dan pedal pakai Odyssey pedal, plastik pedal lebar ya, lebar, dan ini bisa di setel ya, ini apa, bisa dibuka dan kita bisa setel untuk kenceng kendornya. Kita pakai Odyssey untuk pedal ya, plastik pedal dan kuat banget. Kita lanjut lagi ke rantai chain, ini pakai Shadow Black, tapi ini yang masih seri biasanya, ada yang seri terbaiknya tuh interlock chain ya. Jadi dia lebih bagus, lebih kuat, lebih halus lagi desainnya. Tapi ini saya cukup untuk pakai ini, jadi ini pakai black color dari Shadow. Itu terus juga kalian juga jangan lupa ya masang chainnya bagian yang lingkaran di atas. Terus yang bagian lingkaran yang melengkung ini di atas posisinya ke sana. Terus kalau misalkan yang posisi lingkaran ke sini itu adanya di bawah. Tujuannya supaya kalau misalkan kalian ngegerain kena rantai, bawahnya ini nggak cowok gitu, nggak terbuka. Tuh, karena ini lebih aman. Dia bentuknya tuh satu arah. Kalau misalkan kalian ngegerain ke sana, berarti si chain rantainya harus arahnya ke sini gitu. Yang lingkarannya tuh ke sini. Jadi supaya nggak mangap, supaya nggak terbuka. Kurang lebih segitu teorinya. Terus kita berlanjut ke bagian belakang. Ini sama ya, pack enamel beanie 4 piece, dan sini ada free coaster hub dari Federal. Free coaster hub include dengan hub guardnya. Ini enak banget sih, bagus banget dari hubnya ya, free coaster Federal, dan remsnya juga sama XL Federal ya.
dan spoknya nipel sama animal. Seputar tentang hub, kalau misalkan kalian mengalami kendala hub depan belakang oglak, ketika kalian buka terus bearingnya copot dengan sendirinya, dicongkel aja copot atau dibalikin ini copot, berarti kondisinya hubnya itu sudah kurang mencengkram. Karena saya mengalami itu, dan solusinya adalah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian yang mengalami. Karena dari hub itu, kenapa dia bisa seperti itu? Karena gini, hub itu arsitekturnya tuh lebih panjang si axle female dan axle dratnya itu. Jadi nanti si bearing itu bakal ngejepit si female axle dan axle-nya. Karena itu kan dari chromoly ya, jadi bearingnya itu bakalan ngejepit, jadi sekencang apapun kalian kencengin itu nggak akan jebol. Tapi kalau misalkan si bearingnya itu ngejepit si hubnya, ya bakalan ngejebol lama-lama karena terlalu keras untuk dikencengin. Makanya BMX itu kenceng tapi lancar gitu, kenceng kuat tapi lancar muternya gitu, nggak seret. Itulah BMX karena ada bearing. Nah di bearing itu ada yang pokok utamanya, ada axle female dan axle male, dan itu tuh tujuannya untuk menahan bearing itu karena mereka dari chromoly ya axle-nya itu. Nah prinsipnya si hub itu ada rumah hubnya, dudukan hubnya itu pasti lebih pendek panjangnya. Lebih pendek panjangnya dari si axle-nya, karena axle itu tujuannya supaya si bearing ini tuh kena si axle kalau misalnya ngencengin. Jadi si axle itu sebagai penahan, sebagai space supaya bearingnya tuh nggak mengenai hubnya tuh secara maksimal karena bisa merusak. Dan itu kenapa dia bisa oglak, karena dia udah nggak mencengkram lagi tuh di bearing, dia longgar sepersekian mili longgar, jadi hub itu bisa oglak karena arsitekturnya itu lebih panjang si axle-nya. Jadi solusinya adalah kalian bisa bikin pakai karet ban itu kalian gunting sesuai ukuran bearingnya. Kalau bearing depan tuh lebih kecil ya, bearing belakang lebih besar. Jadi kalian gunting, jadi karet ban, terus kalian pasin di bearing, terus kalian gunting pinggirannya. Kalau sebenarnya sudah sama, sudah rapi, kalian gunting juga di bawahnya menyerupai bearing. Jadi nanti si karet ban itu kalian boleh taruh di bawah si bearingnya. Ini bearing, ini karet ban ditaruh di bawahnya. Jadi fungsi karet ban itu adalah supaya kedap. Prinsipnya adalah sama seperti kayak iPhone itu kan, supaya kedap dia ada karet. Terus pintu mobil juga ada karetnya supaya kedap biar nggak masuk air. Itu kacamata air, goggles itu ada karetnya. Tujuannya biar kedap, biar nggak masuk air. Nah sepeda pun kurang lebih prinsipnya sama seperti itu, supaya nggak oglak kalian ganjel pakai karet. Itu tuh efektif banget karena sepeda saya gitu. Jadi nggak pakai dicongkel, nggak pakai digetok, bearingnya copot sendiri gitu kan, parah banget gitu. Jadi nggak bakal enak sampai kapanpun, bunny hop juga nggak bakal enak, nggak akan kedap sepedanya gitu. Jadi goblak terus nggak enak banget gitu. Jadi depan belakang udah saya kasih karet, depan 2 karetnya, belakang 1, karena yang bagian belakang juga, kalau bagian belakang free coaster hubnya itu bearingnya yang gede, karena itu butuh dicongkel dikit gitu. Congkelnya berbarengan ya, jangan sebelah. Kalau sebelah dia nanti miring, nggak akan bisa kebuka. Jadi berbarengan, dia bisa dicongkel pakai tangan, dan itu goblak juga. Itu udah saya ganjel pakai karet, dan alhamdulillah kedap banget dan enak banget. Yang depan samping kanan samping kiri udah dikasih karet, jadi kedap banget. Jadi fungsi karet itu untuk dudukan si bearing, jadi itu bakal nempel ke rumah hubnya. Nah kenapa karet? Karena dia tuh bisa ngeganjel, dan ketika digencet dengan bearing karena akibat axle yang kita kencengin, dia tuh akan bisa menyesuaikan, bisa akan ngejepit gitu. Intinya sih bakalan kedap gitu. Sampai kapanpun kalian kalau udah melakukan hal itu, untuk solusi-solusi yang saya ucapkan ini itu bermanfaat untuk kalian. Nah dengan penyakit
kalau misalkan bearing itu udah copot dengan sendirinya kalau dibuka gitu, karena dia udah nggak menggigit gitu. Jadi diganjel pakai karet, efektif banget. Mudah-mudahan sih bermanfaat. Itu seputar hub ya, karena saya mengalami sendiri dan enak banget hasilnya, itu kedap banget, enak banget, nggak akan goblak. Kalian bunny hop juga enak banget, enteng, empuk. Terus kalau dibanting juga itu nggak akan khawatir goblak-goblak. Udah pasti kencang dong, karena udah diganjel pakai karet gitu. Udah diganjel pakai karet, udah kedap, dikencengin sekencang apapun nggak bakalan seret, nggak bakalan goblak gitu. Udah pasti enak banget. Jadi kalian nggak perlu beli hub yang baru kalau misal masih bagus gitu. Kayak untuk free coaster hub dan hub kurang lebih seperti itu penjelasannya ya, karena ini bermanfaat untuk kalian mudah-mudahan. Yaitu terus kalau untuk ban ya, tire ban depan belakang saya pakai Odyssey size ukuran 20.240 itu dari Odyssey Pet Pro. Jadi bannya tuh bisa dilipat-lipat lah gitu. Ringan, enteng. Ini simple tapi nggak kelihatan gitu, tapi bermanfaat dan paling enak untuk kita, dan ini perlu banget sih untuk kita. Ini seat, jok, tempat duduk. Kalau misalkan ini nggak enak, kita nggak enak goesnya, nggak enak readingnya, makanya kita perlu yang seperti ini. Atau yang brand-brand lain mungkin yang punya seat empuk gitu. Jadi ini pakai fat seat dari Federal juga ya, Federal Lacy, dari Lacy dan Lacy Federal, dan ini enak banget, keset, empuk, nyaman banget untuk didudukinnya. Dan paling kalau misalnya basah sih emang PR sih, harus keringin dulu ya, kalian jemur aja sih, itu cukup. Ini paling enak banget untuk reading, dan ini empuk banget, nggak bikin kalian sakit pinggang karena keras gitu. Terus untuk dudukan joknya kurang lebih sih posisinya seperti ini, untuk nyaman reading, jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah, pas seperti ini, jadi nyaman untuk reading kalian untuk jarak jauh, duduknya enak gitu. Terus bawahnya juga sama, pakai seat post dari Federal. Kurang lebih sih gitu guys penjelasan tentang paycheck sepeda saya ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan untuk kalian yang masih nyicil. Semoga Allah berikan rezeki berlimpah untuk kalian bisa bangun sepeda BMX kalian lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih pro lagi, lebih aftermarket lagi gitu. Kondisi sepeda sebelah kiri itu adalah before dan sebelah kanannya itu after. Kurang lebih untuk frame sepeda saya waktu itu masih sama ya dengan Federal di LX. Untuk barnya juga sama di Elevance S&M race-nya 11. Ini kondisi sepeda saya waktu itu lumayan udah lama banget sih, sangat udah bertahun-tahun dengan frame yang sama, dengan bars yang sama. Ini S&M, ini enak banget sih barsnya, karena kondisi barsnya juga dia tinggi dan tebal banget, kuat banget, chromolinya bagus banget dari Elephant Bars S&M. Asalnya dari Amerika ya, jadi S&M itu made in USA, asli banget dari negeri Paman Sam. Untuk stem sebelumnya saya pernah pakai Federal. Untuk reach-nya tuh di 48 ya, 48, dan saat ini saya pakainya yang Odyssey 45 mili karena dia lebih pendek. Kalau misalnya 48 itu kan lebih panjang tuh yang dari Federal. Jadi saat ini saya pakainya 45 mili reach, lebih pendek, lebih ringan, lebih enteng, tapi berat sih untuk stemnya. Dan untuk headsetnya tetap sama, pakai Federal, headset cupnya Federal, bearingnya juga bawaan dari Federal, masih sama seperti dulu. Untuk fork ya dulu saya pakainya Federal. Kalau untuk saat ini pakainya Odyssey R25 karena dia lebih ringan, lebih lentur, dan lasannya bagus banget sih. Yaitu. Jadi kalau untuk fork sudah berubah sih, karena ini yang saya gunakan ini fork terbaik di kalangan anak-anak BMX R25 karena keren banget sih, cakep banget, lentur banget, kuat banget, ringan banget. Jadi Odyssey R25. Oke. Kondisinya seperti ini dari sebelumnya before dan setelahnya after untuk upgrade sepeda. Untuk pack sama juga, pakai Benny pack nggak ganti, kondisinya sama, depan belakang
4 piece, di 4 piece di pack Benny sama. Jadi untuk front hubnya juga sama, Federal, include dengan hub guardnya dari Federal. Remsnya pun sama dari sebelumnya dan sekarang sama-sama Federal. Remsnya tuh dari Federal XL Federal. Jadi ini yang paling bagus nih, paling utama TLX Federal Gold Transparent. Jadi dari dulu sampai sekarang saya masih pakai frame ini. Untuk size-nya ya 20.75, karena suka banget sih desainnya, keren banget. Dia banyak logo-logo yang timbul. Size-nya juga pas, warnanya juga cakep, besinya juga cakep, kromolinya tebal, kuat, lumayan berat. Desainnya keren banget dari Dan Lacy. Ini the best banget frame di tahun 2016. Jadi semi modern, tapi keren banget sih ini, suka banget. Lebih seneng yang gini sih, ada klasiknya, ada modern ya gitu. Chainstay-nya juga dia lebih panjang, 1375, karena bisa di-combine untuk chainstay-nya. Jadi pas banget di-combine dengan stem yang pendek 45 mm gitu. Jadi dulu pernah pakai baut nih, sebelah kiri itu pakai baut, tapi sekarang udah nggak ada bautnya, satu hilang. Dan untuk sekarang jadi pakai baut yang tanpa kepala, harus pakai kunci L untuk membukanya. Nah, ini Demolition, dulunya pakai SNM, keren juga sih SNM ya. SNM yang X-Men ini keren, bagus, keras, tebal, kuat. Tapi nggak apa-apa sih, pakai yang ini juga bagus, kayak Demolition. Tapi kayaknya sih kalau dilihat lebih keren yang SNM ya, lebih bagus, dia lebih tebal, lebih lebih lebar gitu. Dan untuk cranknya sih lebih bagus yang sekarang. Kalau dulu pakai Animal yang 22 mili, sekarang pakai Demolition yang 24 mili. Lebih stabil, lebih enak, lebih besar juga untuk spline-nya. Demolition juga lebih gede juga sih, lebih bagus. Dia sih lebih stabil, lebih enak. Untuk panjang size-nya sama, 175 mili. Nah, untuk pedal sebelumnya pakai Animal nih. Pakai Animal, sekarang pakai Odyssey. Karena mungkin kalau untuk ukuran sih sama, tapi seolah lebih lebar Odyssey. Dan ini juga bisa dibuka pasang untuk kendor kencengnya itu, jadi bisa dibuka pinggiran sampingnya itu untuk bisa dikendor kencengin itu. Kalau untuk pedal, plastik pedal. Nah, untuk chain ini rantai ya. Kalau rantai ya mengalami perubahan juga dari dulu dan sekarang. Kalau dulu yang sebelah kiri itu pakainya card warna hitam, kalau sekarang pakai shadow. Jadi saya ngerasa lebih baik yang sekarang sih kalau untuk chain, untuk rantai. Warnanya black color juga, sama yang seperti sebelumnya. Saya pikir dulu itu kalau misalnya warna yang putih itu bagus ya, yang tapi kayaknya sih lebih padat kalau misalkan yang hitam. Untuk pack sama, Benny pack. Free coaster hub juga sama dari Federal free coaster. Kalau dulu hub guardnya saya lepas, dan sekarang alhamdulillah dipasang kembali karena supaya lebih bagus dan bisa lebih aman. Dari Federal untuk free coaster hubnya itu, jadi dia kotor sih kalau nggak dipakein hub guard gitu, kelihatan debunya. Secara desain ini bagus banget sih dari versi 4 free coaster Federal. Dia gede, simple, bagus. Untuk tire ban dulunya pakai Animal Triple One, sekarang pakai Pet Pro 20-40. Kalau dulu tuh Animal Triple One tuh 20.45. Untuk seatnya sama, joknya sama, pivotal dari Federal, empuk, Dan Lacy, fat. Dan ini enak banget, masih enak banget sih dipakainya. Dari dulu sampai sekarang alhamdulillah awet. Lacy, special dari Lacy, Federal, fat Federal, pivotal untuk seatnya, untuk jok, dan seat postnya sama Federal juga. Dari dulu sampai sekarang sama Federal juga. Dia keren sih logonya, itu warnanya hitam gitu, black, masih sama kurang lebih seperti ini guys desainnya.
keren banget. Untuk inner tube ban dalam sama pakai Odyssey juga dari dulu sampai saat ini, bannya ringan. Jadi sebagus apapun sepeda, kalau misalkan setelannya nggak enak, sepeda kalian nggak akan enak sampai kapanpun bro. Jadi setelan sepeda itu penting, lurus setelannya, jadi setelan spoke, jari-jari itu harus lurus, setelan axle-nya juga harus lurus, bars lurus, terus stemnya lurus, semuanya lurus. Jadi ketika kalian manual udah enak, udah nyaman, udah lurus, itu kalian sepeda kalian enak banget, dan buat bunny hop juga enak banget. Dan jangan lupa kalau misalkan ada yang free coaster atau hubnya goblak-goblak, kalian bisa ganjel pakai karet, kalian gunting menyerupai bearing, dan itu untuk dudukan si bearingnya. Jadi kalian sepedanya bakalan kedap wheel set di depan belakang, itu enak banget. Nah, jadi itu solusi untuk kalian yang punya kendala dengan wheel set goblak-goblak gitu. Kurang lebih sih gitu. Makasih ya bro. Jadi kalian bisa tonton video-video saya yang lain, dan video ini jangan lupa di like, comment, and share. Dan jangan lupa kalian untuk subscribe channel saya dan saksikan video-video saya selanjutnya. Bye bye guys. Terima kasih. Wassalamualaikum.